Seperti inilah suasana saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur. Dihadiri Gubernur Jawa Timur dan Presiden Prabowo. Peluncuran koperasi sebagai program unggulan Presiden Prabowo itu berlangsung meriah. Namun 2 hari berselang, Koperasi Merah Putih tiba-tiba dibongkar. Tidak ada lagi spanduk yang terpasang. Papan nama koperasi bergambar foto Presiden Prabowo yang terpasang di pinggir jalan maupun di atas toko dibongkar dan diturunkan. Seluruh barang dagangan yang ada dalam toko dikeluarkan. Warga yang datang hendak berbelanja juga terpaksa pulang dengan tangan kosong. Oh, belanja minyak. Minyak ya? Ya, minyak, sabun. Terus gimana Bu? Kok balik langsung? Tutup katanya. Tutup katanya. Usai viral, penyebab pembongkaran Koperasi Merah Putih akhirnya terungkap. Hanya gara-gara kepala desa lupa menyebutkan nama PT Perekonomian Ponpes Sunan Derajat sebagai mitra penyuplai koperasi. Akibatnya, mitra tersebut menarik diri dan mengambil seluruh barang dari koperasi. Secara tiba-tiba kita dapat mic, terus terang saya ngomong seadanya. Saya betul-betul lupa untuk menyampaikan bahwa support kita adalah Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kepala desa meminta maaf ke mitra Ponpes Sunan Derajat dan berharap kerjasama dapat diteruskan. Seorang pria pengendara motor mendatangi sebuah rumah di perumahan Jati Residen, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah memantau situasi, pria itu kemudian membuka beton penutup tempat pompa. Pelaku sempat ditanya warga, namun ia berdalih akan memperbaiki mesin air. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Akhirnya dengan leluasa menggondol pompa air, kemudian melarikan diri. 13.50-an hampir. Tapi sempat ada warga yang melihat Pak? Warga melihat, dikira itu tukang servis. Ngakunya tukang servis? Tukang servis. Ada warga yang sempat bertanya berarti Pak? Ada. Pak, boleh lama. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojongsari. Warga berharap pelaku dapat segera ditangkap petugas karena aksinya dinilai sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian kabel penerangan jalan yang nekat beraksi di tengah keramaian lalu lintas saat siang hari. Para pelaku jumlah 5 orang terlihat menggali congkel paving blok pinggir jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi yang langsung bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku berinisial FA 29 tahun, IS 28 tahun, MY 34 tahun, AF 36 tahun, dan JA 21 tahun di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti kabel bawah tanah berukuran besar yang sudah dipotong turut disita petugas. Pencurian kabel dari penerangan jalan umum. Pencurian itu dilakukan oleh 5 orang dan saat ini sudah berhasil kami tangkap. Saat ini sudah diproses di unit Jatanras Polres Metro Jakarta Utara. Akibat aksi para pelaku ini membuat jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi gelap karena matinya lampu penerangan jalan tersebut. Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Tim Opsna Satreskrim Polresta Padang meringkus 3 pelaku pencurian seng dari 3 lokasi berbeda di kawasan Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Mereka ditangkap setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian seng milik warga yang digunakan sebagai pagar pembatas lahan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit becak motor yang digunakan saat beraksi, serta barang bukti seng hasil curian yang telah sempat dijual kepada seorang penadah. Modusnya pelaku melakukan aksi pencurian dengan mengaku sebagai pemilik lahan yang sudah dibatasi dengan seng oleh korban. Dengan berpura-pura membuat sengketa, pelaku dan komplotannya mencuri seng pembatas lahan tersebut dan dijual ke penadah. Pencurian seng pagar pembatas sebanyak 4 kodi tanah yang dipagar oleh korban merupakan tanah pelaku. Dan setelah kita tanya kepada korban bahwa
tanah itu tidak ada hubungannya dengan pelaku. Ketiga pelaku sudah menjalankan aksinya di 5 TKP di wilayah Kota Padang. Kini para pelaku yang rata-rata telah lanjut usia digana ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. ...130 bangunan dan lapak PKL yang berada di Jalan Pasar Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat satu persatu dibongkar petugas. Pembongkaran dilakukan karena lapak dianggap mengganggu saluran air dan berdiri di atas tanah milik pemerintah. Para pedagang kaget dan sibuk mengamankan dagangannya. Bahkan beberapa di antaranya hanya bisa pasrah, lapaknya dibongkar paksa. Petugas telah mengirimkan 3 kali surat peringatan, namun diacuhkan oleh para pedagang. Di hari ini bangunan yang kita bongkar kurang lebih yang mandiri itu kurang lebih ada 40, yang sisanya dibongkar sama kita. Dan harapannya tentunya setelah dilakukan penataan ini masyarakat nyaman lah. Penataan lapak liar akan terus dilakukan petugas untuk mencegah banjir pada musim hujan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan kabur-kaburan mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Seorang Pak Ogah meloloskan diri dengan cara membuka bajunya. Tanpa mengenakan baju, Pak Ogah ini lari kencang menghindari petugas. Pak Ogah lainnya yang coba dikejar petugas juga melarikan diri. Beruntung ada sejumlah pelajar yang lewat hingga membantu menangkap di tengah jalan yang macet. Seorang remaja manusia silver juga lari kocar-kacir hingga nekat menyeberang kali hindari kejaran petugas. Ia pun lolos dari kejaran usai berlari kencang. Pengamen lansia yang membawa gitar juga tak luput dari razia. Melihat petugas datang, ia lari kencang hingga sempat terjatuh bersama petugas yang menangkap. Pelariannya pun terhenti di sebuah gang. Menurut petugas Satpol PP, razia PMKS dengan sasaran pengatur lalin liar atau Pak Ogah setelah adanya dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Selain mengincar pengamen dan Pak Ogah, petugas juga mengamankan sejumlah preman di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia preman menyusul adanya laporan pemalakan yang terjadi di lampu merah Pulau Mas. 2 preman bertato dan 4 orang Pak Ogah yang terjaring razia kali ini langsung dibawa ke kantor Kecamatan Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.